Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Berliana Sudirman dari kelompok 7 Prodi Teknik Informatika semester 5 kelas B pagi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah data mining dengan topik clustering, yaitu bertujuan untuk membandingkan algoritma K-means dan algoritma Kamedoids dari dataset clustering, yaitu mall customers, guna memahami pola pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan algoritma yang digunakan, proses pemodelan, serta hasil analisis yang diperoleh. Yang pertama ada penjelasan clustering. Clustering adalah teknik unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan sekumpulan objek data ke dalam beberapa grup atau cluster berdasarkan tingkat kemiripan, di mana data dalam satu grup memiliki karakteristik yang serupa dan berbeda secara signifikan dengan data di grup lainnya. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang tersembunyi berdasarkan kemiripan profit ekonomi dan perilaku belanja, guna membantu manajemen mall dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih personal dan efektif untuk setiap kelompok pelanggan. Contohnya, di sini yang pertama ada mengelompokkan pengunjung berdasarkan pendapatan dan kebiasaan belanja. Kemudian pengelompokan mahasiswa berdasarkan prestasi akademik, pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kemiskinan, dan pengelompokan produk berdasarkan pola pembelian konsumen. Ciri utama clustering, yaitu yang pertama, termasuk ke dalam metode unsupervised learning. Yang kedua, mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Yang ketiga, menggunakan ukuran jarak atau kesamaan. Yang keempat, hasil berupa kelompok atau cluster. Yang kelima, sensitif terhadap skala data. Dan yang terakhir, digunakan untuk eksplorasi data. Berikut adalah tabel perbandingan dari kedua algoritma tersebut. Dari aspek perbandingan yang pertama, yaitu jenis metode, algoritma K-means dan algoritma Kamedoid sama-sama partition-based clustering. Yang kedua ada pendekatan. Algoritma K-means dan algoritma Kamedoid sama-sama membagi data ke dalam cluster, ke dalam K-cluster. Selanjutnya yaitu aspek perbandingan kebutuhan jumlah cluster yang dimiliki oleh algoritma K-means dan Kamedoid itu harus ditentukan di awal. Selanjutnya ada prinsip kerja dari algoritma K-means, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jarak ke sentroid, sedangkan algoritma Kamedoid mengelompokkan data berdasarkan jarak ke medoid. Selanjutnya dari pusat cluster. Algoritma K-means ditentukan dari rata-rata dari data dalam cluster, sedangkan algoritma Kamedoid ditentukan dari data asli yang mewakili cluster. Berikutnya ada ketahanan terhadap outlier. Kalau dari algoritma K-means, sensitif terhadap outlier, dan Kamedoids lebih tahan terhadap outlier. Dan yang terakhir dari jenis data, algoritma K-means cocok untuk data numerik dan Kamedoid cocok untuk data numerik dan data campuran. Algoritma populer dalam clustering yaitu ada 4. Yang pertama, K-means. K-means merupakan algoritma clustering yang membagi data ke dalam sejumlah cluster K yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, Kamedoids. Bekerja dengan prinsip yang mirip dengan K-means, tetapi pusat cluster ditentukan oleh medoid, yaitu data asli yang paling mewakili cluster. Yang ketiga ada agglomerative clustering, merupakan metode hierarki dengan pendekatan bottom up, di mana setiap data awalnya dianggap sebagai satu cluster, kemudian secara bertahap digabungkan berdasarkan tingkat kemiripan hingga membentuk satu cluster besar. Dan yang terakhir yaitu DB-scan, atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, adalah algoritma yang mengumpulkan data serta mampu mendeteksi noise dan outlier secara otomatis dan tidak memerlukan penentuan jumlah cluster di awal. Pembahasan studi kasus yang dianalisis. Kami menganalisis dataset mall customers yang berisi data profil pelanggan sebuah pusat perbelanjaan. Analisis dilakukan dengan menerapkan metode clustering untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik ekonomi dan perilaku belanja mereka. Atribut utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi age, yaitu usia, annual income, yaitu pendapatan tahunan, dan spending score, atau skor pengeluaran. Algoritma yang digunakan untuk dibandingkan dalam penelitian ini adalah K-means clustering dan Kamedoids, guna menentukan algoritma mana yang memberikan hasil pengelompokan paling optimal dan stabil. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan aplikasi RapidMiner, di mana seluruh tahapan penelitian mengikuti metodologi standar CRISP-DM,
atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, mulai dari pemahaman bisnis hingga tahap evaluasi menggunakan metrik Davis-Baldwin Index. Latar belakang. Karakteristik pelanggan dalam bisnis retail memiliki pola yang sangat beragam, sehingga sulit dikenali secara manual akibat volume data yang besar. Kondisi ini menyebabkan strategi pemasaran seringkali tidak efisien karena bersifat umum atau mass marketing. Oleh karena itu, segmentasi pelanggan menjadi krusial untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Pemanfaatan teknik data mining dengan metode clustering dapat mengolah data mall customers menjadi informasi segmen pelanggan berdasarkan pendapatan dan perilaku belanja. Namun, setiap algoritma memiliki performa yang berbeda, sehingga diperlukan perbandingan antara metode K-means dan K-medoids untuk memperoleh hasil segmentasi yang paling akurat guna mengoptimalkan strategi promosi perusahaan. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan adalah dataset sekunder mall customers yang terdiri dari 200 baris data pelanggan. Yang kedua, variabel utama yang dianalisis dibatasi pada annual income atau pendapatan tahunan dan spending score, yaitu skor pengeluaran. Yang ketiga, algoritma clustering dibandingkan hanya terbatas pada metode K-means dan K-medoids. Yang keempat, proses pengolahan data, pemodelan, hingga evaluasi dilakukan sepenuhnya menggunakan aplikasi RapidMiner. Dan yang terakhir, metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur performa model adalah Davis-Baldwin Index. Selanjutnya di sini ada tampilan dataset mall customers-nya. Selanjutnya ada pengenalan CRISP-DM. CRISP-DM adalah metodologi standar dalam data mining yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi data mining secara sistematis. Metodologi ini terdiri dari 6 tahapan utama yang saling berkaitan. 6 tahapan utama CRISP-DM yang pertama yaitu Business Understanding. Tahapan ini bertujuan untuk memahami tujuan penelitian dan permasalahan yang ingin diselesaikan menggunakan data mining. Yang kedua, Data Understanding. Tahapan ini bertujuan untuk memahami karakteristik data, struktur data, serta kualitas data yang digunakan. Yang ketiga, Data Preparation. Tahapan ini merupakan proses paling penting, karena kualitas data sangat memengaruhi hasil model. Yang keempat, Modeling. Tahapan ini berfokus pada penerapan algoritma data mining untuk membangun model prediksi. Yang kelima, Evaluation. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model dan memastikan model sesuai dengan tujuan awal. Dan yang terakhir ada Deployment. Tahapan ini berfokus pada penggunaan hasil model untuk kebutuhan nyata. Selanjutnya ada analisis CRISP-DM dari algoritma K-means dan K-medoids. Algoritma K-means merupakan salah satu metode clustering berbasis partisi atau partition-based clustering yang termasuk dalam teknik unsupervised learning pada data mining. Algoritma ini bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster K yang telah ditentukan sebelumnya, di mana setiap data akan ditempatkan pada cluster dengan jarak terdekat terhadap centroid, yaitu nilai rata-rata dari seluruh data dalam cluster tersebut. K-means bekerja dengan meminimalkan total jarak atau within cluster variance antara data dan pusat cluster, sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dan data antar cluster memiliki perbedaan yang jelas. Selanjutnya di sini ada penjelasan algoritma K-medoids. Algoritma K-medoids merupakan salah satu metode clustering berbasis partisi, partition-based clustering yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster K yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan algoritma K-means yang menggunakan nilai rata-rata centroid sebagai pusat cluster, K-medoids menggunakan medoid untuk objek data asli yang paling mewakili satu cluster sebagai pusat cluster. Dengan menggunakan data asli sebagai pusat cluster, algoritma K-medoids lebih tahan terhadap outlier dan data ekstrim, karena perubahan nilai ekstrim tidak akan mempengaruhi posisi pusat cluster secara signifikan. Tahap yang pertama yaitu Business Understanding. Problemnya di sini yaitu perilaku belanja pelanggan di mall sangat bervariasi dan sulit dikelompokkan secara manual. Karena volume data yang besar, pihak manajemen menghadapi kesulitan dalam menentukan strategi pemasaran yang efisien karena promosi yang diberikan masih bersifat umum atau mass marketing dan kurang tepat sasaran. Objektifnya membangun dua algoritma clustering yaitu K-means dan K-medoid untuk mengidentifikasi segmen pelanggan potensial berdasarkan profil pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Tujuannya adalah mengetahui algoritma mana yang memberikan hasil segmentasi paling optimal dan mendukung strategi pemasaran yang lebih personal. Tahapan yang kedua yaitu Data Understanding.
Dataset pelanggan mall terdiri dari satu file utama dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu dengan jumlah data 200 baris data pelanggan. Atribut data meliputi, yang pertama ada customer ID, yaitu nomor identitas unik pelanggan. Yang kedua ada gender, yaitu jenis kelamin pelanggan. Yang ketiga ada age, usia pelanggan. Yang keempat ada annual income, yaitu pendapatan tahunan pelanggan dalam ribuan dolar atau numerik. Dan yang terakhir spending score 1-100, yaitu skor yang diberikan mall berdasarkan perilaku belanja pelanggan. Tahap yang ketiga adalah data preparation. Data yang telah dikumpulkan dipersiapkan agar dapat digunakan dalam pembuatan model pengelompokan menggunakan algoritma K-means dan Kamedoid. Data yang memiliki perbedaan skala atau atribut yang tidak relevan perlu diproses agar memenuhi kualitas yang diperlukan untuk perhitungan jarak antar objek. Berikut adalah data preparation dari algoritma K-means. Selanjutnya adalah data preparation dari algoritma Kamedoid. Berikutnya ada atribut customer ID. Yang pertama dijadikan ID sebagai identitas unik pelanggan. Yang kedua atribut gender tidak disertakan dalam model excluded untuk memfokuskan analisis pada variabel numerik perilaku ekonomi. Yang ketiga ada atribut age, annual income, dan spending score merupakan atribut fitur yang digunakan untuk membentuk klaster. Berikutnya ada tahap keempat, yaitu tahap modeling. Pada tahap pemodelan, dilakukan penerapan dua algoritma clustering yang berbeda untuk membandingkan efektivitas pengelompokan data pelanggan. Proses ini dilakukan secara paralel menggunakan operator multiply agar kedua algoritma menerima input data yang identik dari tahap preparation. Prosedur pemodelan di rapid manner. Yang pertama ada K-mean clustering, yaitu di mana algoritma diterapkan dengan menentukan jumlah kelompok sebesar K sama dengan 5. Pemilihan angka ini didasarkan pada asumsi segmentasi pasar standar, misalnya pelanggan hemat, loyal, impulsif, sultan, dan rata-rata. Yang kedua ada Kamedoid, yaitu sebagai metode pembanding. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya yang lebih stabil dalam menangani data pencilan atau outliers dibandingkan K-means. Selanjutnya ada konfigurasi parameter. Kedua algoritma dikonfigurasi menggunakan ukuran jarak Euclidean distance guna memastikan konsistensi perhitungan kemiripan antar objek data. Dan yang terakhir penerapan model. Hasil dari kedua algoritma kemudian dihubungkan ke operator performance, dapatkan metrik evaluasi yang akan dianalisis pada tahap berikutnya. Selanjutnya itu tahap kelima ada evaluation. Berdasarkan hasil pengujian kualitas clustering menggunakan Davis-Baldwin Index diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, algoritma K-means menghasilkan nilai min 0,575. Jika dilihat dari nilai absolutnya, angka ini sangat kecil dan mendekati 0, yang menunjukkan kualitas pengelompokan yang sangat baik. Kemudian dari algoritma Kamedoid menghasilkan nilai min 2,516. Nilai ini lebih besar secara jarak dari 0 dibandingkan K-means. Nilai Davis-Baldwin yang lebih rendah pada K-means menandakan bahwa kelompok pelanggan yang terbentuk memiliki kepadatan internal yang tinggi atau compact dan jarak antar kelompok yang lebar atau separated. Kesimpulannya, algoritma K-means adalah model terbaik untuk dataset mall customers ini karena memberikan hasil segmentasi yang paling akurat dan efisien berdasarkan matrik evaluasi standar. Ini ada gambar grafik dari algoritma K-means, yaitu yang menampilkan hasil clustering pelanggan menggunakan algoritma K-means berdasarkan usia, pendapatan tahunan, dan spending score. Setiap warna menunjukkan klaster yang berbeda. Hasil visualisasi memperlihatkan bahwa pelanggan berhasil dikelompokkan ke dalam beberapa segmen dengan karakteristik perilaku belanja yang berbeda, sehingga metode K-means efektif dalam membantu segmentasi pelanggan dan mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Pada tahap evaluation, hasil clustering mall customers menggunakan Kamedoid menunjukkan bahwa klaster terbentuk dengan jelas dan berisi pelanggan dengan karakteristik yang mirip berdasarkan usia, pendapatan, dan spending score, serta saling terpisah antar klaster, sehingga model dinilai stabil, tahan terhadap outlier, relevan secara bisnis, dan layak digunakan untuk mendukung segmentasi pelanggan serta strategi pemasaran mall. Tahap yang terakhir yaitu tahap deployment. Hasil segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-means diimplementasikan ke dalam strategi pemasaran yang dipersonalisasi. Rekomendasi difokuskan pada optimalisasi promosi berdasarkan profil pengeluaran dan pendapatan untuk meningkatkan loyalitas serta profit perusahaan. Yang pertama ada implementasi target promosi dengan menggunakan hasil 5 klaster yang terbentuk untuk mengirimkan penawaran spesifik. Misalnya, kelompok berpendapatan tinggi dengan skor pengeluaran rendah diberikan promo eksklusif untuk mendorong daya beli mereka.
Kemudian manfaatkan nilai Davis-Baldwin Index. Gunakan hasil evaluasi model terbaik K-means dengan skor min 0,75 sebagai standar validasi akurasi segmentasi pelanggan untuk periode kampanye saat ini. Yang ketiga, perbandingan performa real time. Lakukan pemantauan perilaku belanja pelanggan secara berkala untuk membandingkan apakah segmen yang terbentuk masih relevan dengan kondisi pasar yang dinamis. Dan yang terakhir, analisis ulang periodik. Lakukan pemodelan ulang setiap kuartal dengan memasukkan data transaksi terbaru ke dalam dataset. Jika nilai evaluasi menurun atau menjauh dari 0, lakukan penyesuaian jumlah K atau parameter normalisasi pada proses rapid miner. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan algoritma K-means. Yang pertama, kelebihan algoritma K-means. Yang pertama, ada efisiensi dan kecepatan. K-means dikenal sangat cepat dalam memproses dataset besar karena kompleksitas komputasinya yang efisien. Yang kedua, kemudahan implementasi. Algoritma ini mudah dipahami dan diterapkan seperti yang terlihat pada proses pengerjaan di rapid miner. Yang ketiga, hasil evaluasi yang optimal. Pada pengujian dataset, K-means terbukti memberikan nilai Davis-Baldwin Index sebesar min 0,575 yang lebih baik atau mendekati 0 dibandingkan Kamedoid. Dan yang terakhir, skalabilitas. Sangat baik digunakan untuk melakukan segmentasi awal pada jumlah data yang besar secara konsisten. Yang kedua, kekurangan algoritma K-means. Sensitif terhadap outliers. K-means sangat mudah terpengaruh oleh data pencilan angka ekstrim yang dapat menggeser titik pusat klaster secara signifikan. Yang kedua, penentuan nilai K secara manual. Dengan menentukan jumlah klaster K di awal proses, jika pemilihan nilai K tidak tepat, hasil segmentasi bisa menjadi kurang akurat. Yang ketiga, hanya untuk data numerik. Algoritma ini bekerja berdasarkan perhitungan jarak seperti Euclidean distance, sehingga kurang efektif jika dataset memiliki banyak variabel kategorikal tanpa pemrosesan yang tepat. Dan yang terakhir, ketergantungan pada inisialisasi. Hasil akhir klaster bisa berbeda-beda tergantung pada posisi awal centroid yang dipilih secara acak oleh sistem di awal proses. Berikutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan algoritma Kamedoid. Kelebihan algoritma Kamedoid, yang pertama, tahan terhadap outlier. Berbeda dengan K-means, Kamedoid lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh data pencilan angka ekstrim karena menggunakan titik data aktual sebagai pusat kelompok Kamedoid. Yang kedua, akurasi pada data spesifik. Sangat efektif digunakan untuk dataset yang memiliki distribusi data tidak beraturan atau mengandung banyak gangguan noise. Yang ketiga, representasi data nyata. Karena pusat klaster adalah salah satu dari objek data itu sendiri, hasil pengelompokan seringkali lebih mudah diinterpretasikan secara nyata dibandingkan rata-rata imaginer pada K-means. Selanjutnya, kekurangan algoritma Kamedoid. Yang pertama, beban komputasi tinggi. Proses perhitungan jauh lebih berat dan memakan waktu lebih lama dibandingkan K-means, terutama jika jumlah dataset sangat besar. Algoritma ini kurang scalable untuk dataset berukuran raksasa karena setiap langkah memerlukan perbandingan jarak yang intensif antar objek. Yang ketiga, performa pada dataset tertentu. Pada pengujian dataset ini, Kamedoid memberikan nilai Davis-Baldwin Index sebesar min 2,516, yang berarti kualitas pemisahan klasternya kurang optimal dibandingkan K-means dalam kasus ini. Yang terakhir, penentuan nilai K. Sama seperti K-means, algoritma ini tetap mengharuskan pengguna menentukan jumlah klaster K di awal secara manual. Berikutnya, analisis keunggulan dan kegagalan. Analisis keunggulan algoritma yang pertama adalah K-means. Berdasarkan data hasil algoritma K-means menunjukkan performa yang lebih unggul, yaitu optimalitas jarak compactness. K-means terbukti menghasilkan kelompok yang sangat rapat, ditunjukkan oleh nilai average within centroid distance yang kecil, yaitu min 223,036. Hal ini berarti anggota di dalam setiap klaster memiliki karakteristik pendapatan dan pengeluaran yang sangat mirip. Yang kedua, akurasi metrik Davis-Baldwin. Model ini mencapai nilai min 0,575 yang secara absolut mendekati 0. Hal ini menandakan bahwa K-means berhasil menciptakan pemisahan antar kelompok yang tegas tanpa banyak terjadi tumpang tindih overlap. Yang ketiga, efisiensi komputasi. Untuk dataset pelanggan yang cenderung memiliki distribusi numerik yang jelas, K-means bekerja lebih cepat dalam menentukan titik pusat kelompok centroid berbasis rata-rata dibandingkan Kamedoid. Kemudian, analisis kegagalan algoritma Kamedoid. Kamedoid dianggap kurang optimal atau gagal memberikan hasil terbaik karena pemisahan klaster yang lemah.
Nilai Davis-Baldwin Index yang mencapai min 2,516 menunjukkan bahwa kelompok yang terbentuk tidak terpisah dengan baik. Jarak antar kelompok tidak cukup signifikan untuk membedakan kategori pelanggan secara tajam. Struktur data yang renggang. Nilai average within centroid distance yang sangat besar, yaitu min 3245,733, membuktikan kegagalan kamedoid dalam menjaga kerapatan objek di dalam klaster. Objek di dalam satu kelompok masih memiliki perbedaan karakteristik yang terlalu lebar. Dan yang terakhir, ketidakcocokan dengan distribusi data. Kamedoid biasanya unggul pada data yang memiliki banyak pencurian outlier, karena dataset mall customer cenderung memiliki pola yang lebih teratur. Penggunaan titik data asli sebagai pusat kamedoid justru membuat batas-batas kelompok menjadi kaku dan kurang akurat dibandingkan rata-rata dinamis milik. Cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.